Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah mulai dari ayat 189 insyaallah sampai suruh, mudah-mudahan sampai 195. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Bulan sabit, jadi bulan yang setengah gitu ya. Nah, mari kita lihat tafsir pertama, tafsir Jalalain dulu ya. Apa yang dimaksud? Nah, ini jalan yang ini. Ini tafsir Jalalain namanya. Karangan dua imam, dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, yang menyebabkan Al-Baru Kajiusin namain anaknya namanya Jalaluddin. Nah, ini dari sini Ustaz Jalal ya. Nah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahillah itu jama khilalun lam tubda daqiqatun summa tajid hatta tamtalihu nuran summa ta'udu kama badat wala takun ala hillati wahidin kasamsi. Yang dimaksud dengan ahillah adalah Allah mengatakan ayat 180 Imam Al-Mahalli adalah jamak dari hilalun, yaitu ya awalnya awan itu kecil tipis, kemudian bertambah hingga penuh dengan cahaya, lalu kembali keadaan semula, tidak seperti matahari yang tetap. Itu namanya, jadi setengahnya itu namanya hilal ya, ahillah. Jadi bulan sabit lah ya, bulan separohnya. Kalau matahari kan memang ya tetap begitu kan ya. Kalau matahari separoh wah kiamat gitu ya. Nah, kenapa separoh? Karena ditutupi oleh matahari, oleh siangnya, malamnya. Ya ada siang ya. Akhirnya menyebabkan bulan kelihatan separoh atau sabit. Nah, ini apa maksudnya ini? Ya, kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakanlah ya Muhammad, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji. Bulan itu adalah penunjuk waktu ya dalam kalender Hijriah Islam. Kalau Masehi kan matahari. Kalau bulan itu penunjuk waktu Hijriah. Misalnya bulan nanti ini Dzulqa'dah, sekarang nanti bulan Dzulhijjah, setelah itu Muharram, terus sampai kembali lagi ke Dzulhijjah. Itu udah penunjuk waktu. Kenapa? Nanti ibadah-ibadah dalam syariat Islam itu dengan bulan. Ibadah haji, ibadah puasa Ramadan ya, penunjuk waktu dengan bulan. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Yaitu dengan bulan. Ketika itu kan tidak ada jam, tidak ada kalender seperti sekarang, angka-angka gitu kan. Nah, bagaimana kapan melaksanakan ibadah haji? Dengan bulan. Dengan bulan itu ketahuan. Nah, ini bulan Dzulqa'dah, berarti persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji. Ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Beribadah di bulan itu pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya, bermaksiat di bulan itu dosanya berlipat ganda, yaitu Dzulqa'dah di bulan ini, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab itu misah ya. Itu bulan mulia, nama haram, bulan haram berperang, bulan pahalanya berlipat ganda. Makanya kita boleh puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan itu puasa boleh. Ya, kecuali tanggal-tanggal tertentu, yaitu hari Idul Adha dan hari Tasyrik haram puasa. Selain itu sunnah. Dzulqa'dah juga sama. Jadi jangan anggap remeh. Orang mengatakan Dzulqa'dah itu bulan apit, rezekinya sempit. Itu pemahaman yang salah, itu mitos.
Mitos itu takhayul. Takhayul itu berangkat dari pengalaman orang-orang tua tanpa dasar ilmu. Contoh, saya lahir, nama saya dulu Ahmad Hamzah, baru tahu kan? Nah, Ahmad Hamzah ketika lahir, kemudian sakit-sakitan. Nah, orang tua dulu ada mitos, ini keberatan nama nih anak. Akhirnya diganti dengan nama sekarang. Itu kan itu mitos tahayul. Tapi karena kepercayaan yang kuat, akhirnya membuat orang sudah nggak sadar gitu. Nah, makanya saya tulis di tulisan disertasi itu, insya Allah doakan mudah-mudahan terus berlanjut sampai sidang terbuka. Ya, nah itu ya bulan apa jadi bulan lagi ya. Ada mitos-mitos sama dengan ini Dzulqa'dah Apit. Ini mitosnya katanya rezeki sempit, makanya enggak ada orang yang mau hajatan, kriaan, pernikahan. Padahal jamaah rahimahullah tidak ada kaitannya. Seperti Muharram, tanggal 1 Muharram itu nggak boleh tuh satu suro nikah. Almarhum Ustaz Arifin nikah tanggal 1 Muharram untuk mengkoreksi apa hal-hal yang aneh-aneh. Dia nikah 1 Muharram. Itu ketika nikah istri yang pertama 1 Muharram, 1 suro. Orang tengah-tengah waduh 1 suro itu ya. Nah, karena itulah kita harus ingat penanggalan bulan Islam itu tidak ada kaitannya dengan hari sial. Seluruh hari itu baik, tapi ada yang lebih baik. Seluruh bulan itu baik, ada bulan yang baik. Apa yang bulan baik? Ada 2. Syahroni la yanqusani, 2 bulan yang tidak memiliki kekurangan, yang ada keistimewaan, kelebihan. Syahrul Ramadan wa syahrul Dzulhijjah, bulan Ramadan, bulan Dzulhijjahnya nih. Ini karena mumpung penjelasan bulan ini, saya menjelaskan sedikit tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Nah, Ramadan istimewa, teristimewanya di akhir Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena adanya Lailatul Qadar. Bulan Dzulhijjah istimewa bukan di akhir, di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr ayat kedua, wal fajri wa layalin as, demi waktu fajar dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya utama Pak. Kenapa kita disunahkan berpuasa? Karena hari yang istimewa. Ya, tanggal 1 sampai 9 hari sunnahnya kalau mampu. Ustaz berat 9 hari mah 2 hari dah, 8 dan 9 Tarwiyah dan Arafah. Berat Ustaz, ya paling tidak 9-nya. Jangan sampai kita enggak dapat keutamaannya. Paling utama tanggal 9. Sebagaimana hadis Rasulullah bersabda, man shoma yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatain. Siapa orang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, maka Allah menghapus dosanya 2 tahun yang lalu dan akan datang. Ada yang nanya, Ustaz, ampunan dosa tahun lalu? Iya, jelas. Bagaimana caranya Allah ampuni dosa yang tahun lalu? Kita kan belum melakukan perbuatan dosa. Maksudnya ulama menjelaskan, ingat pentingnya ilmu. Yang dimaksud Allah ampuni dosa tahun yang akan datang adalah Allah cabut keinginan berbuat dosa. Allah hilangkan keinginan berbuat dosa karena kita ikhlas melakukan puasa hari Arafah. Kenapa istimewa? Karena saat itulah jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Itulah puncaknya haji. Al-Haji al-Arafah, haji itu Arafah. Makanya merinding kita kalau hari Arafah. Yang pernah haji itu, puasa Arafah itu lebih kerasa karena merasakan nikmatnya ibadahnya Arafah. Alhamdulillah Allah takdirkan, Allah perkenankan saya walaupun haji pertama, tapi Allah takdirkan bisa khutbah Arafah. Merinding itu, jamaah diajak nangis semua. Nah, netizen silakan dilihat di YouTube ini tentang khutbah Arafah Saifullah Azikra.
Nah itu ya, silakan kalau bapak pengen lihat khutbah Arafah saya bisa lihat di YouTube Saifullah Azikra. Ya itu alhamdulillah setelah khutbah saya punya niat, jemaah saya lagu pesantren ini, ya ini doa mustajab kalau diri dengan sedekah pada hari Arafah, hukum Arafah selesai kita sholat dan khutbah, yuk kita sedekah. Sama-sama kita sedekah. Untuk apa? Pembangunan pesantren. Alhamdulillah di lantai 2 atau lantai 3 tuh. Di antaranya dari dua jamaah haji ketika hukum Arafah ada yang ngasih dolar, ada yang ngasih real, ada yang ngasih rupiah. Alhamdulillah tuh satu kloter itu. Alhamdulillah. Nah kembali lagi. Jadi bulan itu penunjuk arah. Dalam Islam tidak ada hari sial. Dalam Islam tidak ada bulan sial, semuanya baik. Makanya kita jangan sampai terpengaruh oleh Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, kepercayaan kepada sesuatu yang aneh-aneh. Itu mitos, takhayul, khurafat. Nah itulah bid'ah sebenarnya. Bisa jadi jatuh kepada syirik, dosa besar. Nggak ada apa hari sial, setiap hari baik. Tapi ada yang paling baik, hari Jumat. Bulan, nggak ada bulan sial, setiap bulan baik. Tapi ada yang terbaik, Ramadan dan Zulhijjah. Puncaknya Zulhijjah adalah kurban. Ya, makanya mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini bisa berkurban. Kurban dengan kambing, dengan onta, dengan sapi. Jangan sampai korban perasaan. Kenapa korban perasaan? Sampai hari ini belum nikah-nikah juga. Korban perasaan. Ya, insya Allah. Ayo dong, banyak janda-janda. Janda-janda tua santuni, janda-janda muda. Nah, ya, itu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min juhuriha. Dan bukanlah suatu kebaikan al-birru. Ini dibahas di ayat yang lain tuh. Al-birru itu kebaikan yang berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang al-hasanah. Kan ada namanya hasanah, baik. Al-birru kebaikan yang, nah ini dalam ayat lain nih. Laisal birru bi an, apa tuh? Tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan al-birru, ya. Ya, yaitu apa? Dulu orang ketika melaksanakan ibadah itu, melaksanakan iktikaf itu, ingin mendapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu bisa rezeki, bisa sehat, bisa kemudahan dalam melunasi hutang, dalam apa, semuanya mudah lah. Itu albir, kebaikan-kebaikan. Nah, wa'tul buyuta min abwabiha. Mereka memasuki rumah mereka dari pintu-pintunya. Ya, maaf, bi antatul buyuta min juriha. Jadi kalau kamu masuk ke rumah dari belakang tuh, orang menganggap kalau ingin mendapatkan kebaikan masuk rumah itu dari pintu belakang. Dijawab ayat ini, walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Jadi dulu ini tahayul nih, mitos nih. Mitos orang jahiliyah, kalau pengen dapat kebaikan, rezeki berlimpah, utang lunas, ya, sehat walafiat, kalau dari mana-mana, habis bisnis, habis dagang, habis berjihad, masuk rumahnya di belakang, pintu belakang. Dijawab oleh Allah, bukan, itu mitos, itu takhayul. Sama begini ya, ada orang hajatan supaya jangan hujan, celana dalam pengantin disuruh buka, disuruh leparin. Astagfirullahaladzim. Celana dalam itu ada nggak dia? Aduh, ada yang pakai rancak, ya rancak tuh, makanan-makanan supaya jangan turun hujan. Sajen itu juga tahu syirik itu. Dulu ada air dimakan sama bocah. Buat apa makanan dimakan oleh jin? Mendingan kita yang makan. Kopinya kopi hitam, waduh, kopi pahit. Mendingan kita yang minum kopi sehat. Kopi yang sehat itu kopi pahit, Pak. Kopi tanpa gula. Tapi kadang-kadang ya kalau nggak kuat jangan ya.
Saya pernah ngerasain. Tapi makan kopi yang enak tuh kopi sama durian. Kopi pahit sama durian, Pak. Itu Masya Allah, Monas nggak kelihatan. Jauh. Saking nikmatnya, saya merasakan itu. Ketika dulu, mungkin beberapa tahun yang lalu, Pak Haji Sanusi belum ikut. Saya ngaji di Gandaria di Masjid Al-Maghfirah. Kita sarapan pagi, durian sama kopi pahit. Baru kali itu tuh. Awalnya saya aneh gitu. Tapi setelah saya cicipi, waduh, duriannya taruh di kopi pahit itu, kita aduk, nikmatnya Masya Allah. Dunia durian montong yang Thailand itu kan. Kopinya kopi pahit yang dari mana gitu, enak banget, pahit banget emang. Tapi setelah pakai kopi sama durian, Masya Allah, itu sarapan ternikmat yang saya rasain. Iya, santri nggak pada ikut, nggak ngerasain nikmatnya kopi pahit sama durian montong. Allah, habis ngaji subuh itu, Masya Allah nikmatnya. Iya. Nah, jadi ada kepercayaan orang jahiliyah kalau pengen dapat rezeki berlimpah, masuk rumahnya dari belakang pintu. Dijawab oleh Allah, walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu bukan begitu bagi orang yang bertakwa. Makanya dalam surah At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi terhadap masalah hidupnya. Apapun masalahnya, cita-citanya diberikan jalan keluar terbaik. Santri ingin kuliah S1 selesai dengan nilai 4,0 IPK-nya. Gak ada yang mustahil, pasti bisa dengan sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan ilmu dari sisinya. Ya Alhamdulillah jam 3 pada bangun. Habibnya berkali-kali Allah. Tapi memang perlu perjuangan. Ya mudah-mudahan pembiasaan ini nanti terbiasa begitu Adrian. Allahu Akbar. Dulu saya semalam kayak Yusuf jam 2 dibangunin. Ini masih mending jam 3. Jam 2 dibangunin, disiram. Pakai airnya masih mending kalau air ini. Kalau ini Abi masih ini. Kalau dulu air apalah pokoknya tuh kayak habis kobokan, habis makan siram Pak. Tapi itu jadi apa? Jadi terbayang terus. Jadi airnya udah dewasa, udah biasa bangun malam itu. Karena dulunya digituin sama kiai. Kalau nggak digituin mungkin sekarang nggak bisa bangun malam. Alhamdulillah jadi terbiasa. Jam 2 sholat tahajud, alhamdulillah sujudnya lama. Terakhir orang udah selesai dibangunin sama teman. Udah tahiyat, Allahu Akbar. Jadi tidur tuh dari jam 2 sampai jam 4. Insyaallah. Tapi dibiarin sama kiai, yang penting dia bangun malamnya dulu. Nah, alhamdulillah ini santri kumpul saya rajin jam 3 pada bangun. Habibnya. Yang dapat juga dari tahajud kan. Walaupun jam 4 bangunnya. Ya. Nah artinya kalau sungguh-sungguh bertakwa Allah berikan solusi jalan keluar masalah apapun. Apa? Wayana ini. Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak disangka-sangka. Ada 5 orang jamaah sholat subuh yang bisa menunaikan ibadah umrah. Waktu itu Pak Haji Mukhlis, siapa yang belum ke Mekah? Saya udah, Pak Haji Sanusi udah. Akhirnya yang nggak belum, ada 5 orang bikin paspor minggu depan berangkat. Allah Akbar. Iya, alhamdulillah saat itu nggak ada ikut. Kesiangan. Waktu itu Miftah katanya udah sampai, udah berangkat. Udah sampai di musola kita udah berangkat. Ya. Pokoknya kalau setengah 4 lewat berangkat gitu. Alhamdulillah. Nggak dapat apa hadiah umroh itu kan. Nah itu Allah kasih rezeki, itu caranya aja sebenarnya. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya bertakwa. Jadi bukan masuk pintu belakang rumah, bukan. Kebaikan itu Allah berikan kalau kita bertakwa. Apa kebaikan? Solusi masalah, jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sehat walafiat, berkah dan hidup. Wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah pintu dari depan. Nah, baru dijawab oleh Allah.
di depan. Jadi jangan percaya dengan aturan-aturan jahiliyah namanya, aturan orang bodoh. Nah nih, keluar rumah Nabi mengajarkan doa tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Nabi? Siapa orang keluar rumah lalu membaca doa itu, apa kata Nabi? Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya, Allah akan menyelamatkannya. Keluar rumah baca doa itu. Ini rahasia kita aja ya. Jadi Pak, setelah keluar rumah cari minimal 10 orang, doain orang itu. Apa yang terjadi? Dahsyat, doain orang kembali ke kita. Misalnya kita ketemu suami istri, ya Allah jadikan dia keluarga yang sakinah, suami yang soleh, istri yang soleh. Ketemu anak kecil, jadikan anak itu jadi anak yang soleh dan soleha. Ketemu pedagang, semua dagangan laris berkah dunia akhirat. Ketemu orang sakit, sehatkan ya Allah. Ketemu yang pakai motor, selamat dunia akhirat. Doain. Apa kata malaikat? Kamu juga begitu. Sebelum doa itu untuk orang yang kita doakan, kita dulu yang dapat. Itu minimal 10 orang setelah keluar rumah. Coba nanti Bapak rasakan. Itu Masya Allah, saya merasakan itu. Doain orang. Makanya walaupun satu bangun cepat, doain aja. Berkali-kali Pak. Benar-benar itu berkali-kali. Gak apa-apa, doain aja. Ya, buat sakit-sakit ini sampai kaca. Tapi bagusnya kacanya kuat juga ini. Hampir pecah itu. Allah Akbar. Nah, tuh. Kemudian kalau masuk ke rumah, dia udah pulang nih. Kita pulang nih, jadi pulang kan ya. Pulang ke rumah masuk. Ucapkan salam. Kalau ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak ada orang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Misalnya istri kita lagi ke warung, mana nggak ada orang, jadi di warung. Kemudian setelah atau sebelum melangkah ke pintu rumah, Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas 1 kali minimal, kalau perlu, kalau bisa 3 kali sebelum atau masuk rumah. Ketika sampai ke kaki kita, ke pintu yang pertama, baca. Jangan begini, Al-Ikhlas buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau bisa 3 kali, kalau nggak bisa 1 kali. Apa yang terjadi? Rezeki rumah itu Allah mudahkan, dijauhkan dari kefakiran, kemiskinan, dan tetangganya pun dapat. Itu saking hebatnya baca Al-Ikhlas masuk rumah. Amalin ya. Jadi ijazahkan. Santai juga begitu. Coba datang rezeki nanti mudah. Nah, insya Allah rezeki ilmu, rezeki sehat, rezeki husnul khotimah, rezeki semuanya. Al-Ikhlas masuk rumah, keluar rumah doa tawakal, masuk rumah Al-Ikhlas. Apa kata Allah di ujung ayat? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kamu menjadi orang yang sukses. Ajan itu hayya 'alas shalah, seterus ayat falah. Falah itu sukses, beruntung. Kalau pengen sukses, hayya 'alas shalah, salat, dan hayya 'alal falah, ayo beruntung. Kita ingin sukses, ingin beruntung, bertakwa kepada Allah. Ilmu akan mudah, rezeki akan mudah, masalah jalan keluar, keluarga sakinah, keturunan soleh dan soleha. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ilmu. Ya, bertakwa kepada Allah. Kalau bapak-bapak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita yakin, ya. Makanya tuflihun, beruntung orang yang bertakwa. Jadi bukan masuk pintu rumah dari pintu belakang, nggak ada kaitannya. Jadi sekarang kita hindari ya, misalnya nih contoh sederhana aja. Ada suara burung, nah pasti ada yang meninggal. Ada kupu-kupu, wah ada tamu nih. Nah itu rapat tahayul, mitos namanya. Jadi itu motor harus dikebukin tuh motornya. Iya kan? Ganggu orang kan? Lo kalau di kepolisian kan pernah ditangkap-tangkapin kan? Ya, yang
knalpotnya yang berisik begitu ditangkapin sama polisi lalu dicabut-cabutin. Ada yang parahnya, ada tentara malah ya, dia kan motornya di stop, terus itu yang punya motor telinganya di depan itu langsung digituin. Ada tuh, saking keselnya dia itu oleh tentara itu. Memang kan ya Allah mengganggu orang semuanya kan. Kalau ada yang sakit gigi, ada yang lagi anak kecil nangis, suara begitu kan, masya Allah. Alhamdulillah di sini nggak ada motor warna begitu. Nggak punya motor, santrinya nih santri duafa nggak pada punya motor. Yang punya motor udah pada. Jadi alhamdulillah harus minimal. Santri sekarang tinggal sedikit, cuma 5 orang. Lalu pada kemana? Ada yang jadi imam masjid di Depok, ada yang jadi imam masjid Merembot di Parung, ada yang jadi imam masjid di Sawangan, ya, ada imam masjid di Curug. Jadi banyak diterima di masjid-masjid, dibutuhkan. Ya ini kan ada hikmah, diizin, ya udah nggak apa-apa, silakan selafat. Yang penting ilmunya berkah, ya kan? Iya, ya kalau di sini kan nggak dapat duit, kalau di sana kan dapat duit ya. Udah imam, muazzin, merebut masjid dapat duit kan? Bisa 2-3 juta lah. Bujangan 2 juta, wah, alhamdulillah sebulan kan. Di sini malah ngasih duit kan untuk bayar listrik, ya kan? Itu Allah. Jadi makanya saatnya tinggal sedikit sekarang. Pada kemana? Bukan diusir-usirin, pada izin jadi merebut masjid, jadi imam masjid, jadi muazzin masjid. Depok, Sawangan, Parung, Curug, Ujungsari, nyebar tuh Bang, masya Allah. Jadi biasanya perumahan-perumahan yang membutuhkan. Allah Akbar. Kemudian ayat 190, wah ini masalah perang nih. Wa qatilu fi sabilillah, perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Apa maksud ayat ini? Ayat yang berikutnya tentang masalah waktu zaman dulu, ya, sahabat itu kalau mau ke Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji itu selalu diserang oleh orang kafir, padahal kan nggak siap perang. Orang yang melaksanakan haji umrah itu pakaian cuma 2 lapis, paling bawa bekal untuk makanan, untuk minuman. Iya, jadi nggak siap perang. Bukan, kalau perang itu kan ada panah, ada pedang, diserang. Makanya ayat ini memerintahkan waqatilu bisa, perangilah orang yang memerangi kalian, yang dulu memerangi kalian. Itu perangi, jadi istilahnya lu jual gua beli, seperti yang dilakukan Iran. Yang pertama nyerang siapa? Amerika. Yang pertama nyerang siapa? Israel. Ya otomatis dong, masa presidennya dibunuh kita diam? Masa presidennya yang hukum mati diam? Jangan dong, lawan. Jangan negeri Konoha, belum perang aja udah dikasih nih report nih, nah, dikasih Konoha di Konoha. Ya, Iran, saya salut sama Iran. Iran itu hebat, punya pendirian, punya izzah, punya kemuliaan. Ya, di embargo lebih dari 30 tahun biasa aja. Ya. Ketika diserang lawan. Nah begitu juga kata Allah ayat ini, perangi orang-orang di jalan Allah. Ya, kenapa? Karena lawan dong. Kita kan mau ibadah, tetapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Apa maksud melampaui batas itu? Anak-anak, perempuan, orang yang lemah, rumah ibadah, para pendeta, pohon-pohon, hewan, jangan melampaui batas. Itulah etika perang. Jadi diajarkan oleh Allah etika perang. Anak-anak jangan diserang, wanita jangan, orang lagi ibadah jangan. Jadi kalau ada yang ngebom gereja, itu bukan jihad namanya, jahat. Itu bukan mati syahid, mati sangit, salah. Kalau perang itu kita diserang, baru kita lawan, lu jual, gua beli gitu. Ini ayat ini menjelaskan begitu. Makanya larangan-larangan dalam perang itu menyiksa, menipu, membunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah tua, orang yang lemah pikirannya,
orang yang tidak mau berperang, para pendeta, penghuni rumah ibadah, membakar pohonan, membunuh hewan, itu nggak boleh. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Uzu fisabilillah wa qatil man qabillah. Uzu wala tabulu wala ta'ziru wala tumassalu wala taqtul walid wal ashabas sawami. Berperanglah jalan Allah, perangilah orang kafir kepada Allah. Peranglah tapi jangan mengambil harta rampasan secara diam-diam, jangan melanggar janji, jangan menyiksa, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh para orang yang ibadah. Ya, jadi ini etika perang. Wala ta'dadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 191. Waqtuluhum, perangilah mereka, haitsu saqiftumuhum, dimanapun kamu menemui mereka. Wa akhrijuhum, usirlah mereka, min haitsu akhrajukum, di mana mereka telah mengusir kalian. Wal fitnatu asyadul qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya adalah ayat ini menegaskan kita yang harus memerangi orang kafir karena dia menyerang kita, seperti contohnya Israel, Amerika. Tapi Amerika bukan semuanya ya, Donald Trumpnya. Donald Trump itu sudah didemo oleh rakyatnya sendiri, dimajulkan. Itulah keras kepala. Rakyatnya sendiri nggak suka sama dia, rakyatnya sendiri yang memilih dia itu udah nggak suka sama dia. Ya apalagi kita, apalagi ya jelas dong. Orang lagi diam kok diserang, ya. Nah seperti ini ayat ini, bunuh mereka. Makanya doanya binasakan, hancurkan udah. Nih ini Pak ya, kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi dia bermasyarakat, bermuamalah dengan kita, jangan disakiti. Apa kata Nabi? Siapa yang menyakiti kafir zimmi sama dengan menyakitiku, kata Nabi. Misalnya tetangga kita orang Kristen, Katolik atau orang agamanya beda, tapi dia sering membantu, sering gotong royong, sering bermasyarakat. Lakum dinukum, agamamu kalian, agamamu misalnya. Ya kita biasa aja, seperti saya punya tetangga tuh Batak tuh, orang Cina tuh, orang kontrak tuh, ya kan begitu, biasa aja kita. Yang malah dia kadang bantu lagi kurban tuh, pada ikut-ikutan, apa namanya, ikut bantu, biasa aja kita. Itu namanya kafir zimmi, nggak boleh kita sakiti itu, Pak. Tapi kalau kafir harbi seperti Israel itu wajib diperangi. Contohnya Israel, contohnya ada bebek ya. Iya, tentara Amerika sendiri sekarang udah nggak mau, dia nggak mau perang, sebenarnya tentaranya dia nggak mau perang. Tapi karena dia udah dikontrak jadi tentara, ya kan harus taat kepada pimpinan kan, gitu. Sebenarnya nggak mau perang, dia mau ya udah. Perang untuk apa ini? Ya kan, perang untuk Donald Trump itu, Bang. Nah, Donald bebek lah kita sebut Donald bebek. Nah, artinya itu kafir harbi. Kata Allah, kalau ketemu kafir harbi, perangi, bunuh, usir mereka. Sebagaimana mereka, kenapa? Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnahnya orang kafir itu ya. Fitnah itu artinya di ayat ini maksudnya membunuh secara pelan-pelan. Itulah komunis, itu lebih kejam dari pembunuhan. Wala tuqatilu innal masjidil haram, jangan kamu memerangi mereka ketika di Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fi, sampai mereka ini memerangi kalian. Gak boleh. Kalau sudah sampai Masjidil Haram ketika zaman Nabi ini mau haji umroh, ya dia boleh berperang di situ. Fan qatalukum, jika mereka kamu, waktu bunuh mereka, perangi mereka. Kalau mereka menyerang terpaksa, boleh perang di depan Masjidil Haram. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah pembalasan bagi orang-orang kafir. Ayat selanjutnya. Jam berapa ya? Selamat. Dikit lagi ya. Bilang ya kalau udah suruh ya, takut lewat. Fa'inin tahu, jika mereka berhenti, fa'in Allah ghafurur rahim. Jika mereka maksudnya berhenti begini, dia taubat, ya, berhenti perang, taubat, dia minta ampun, dia masuk Islam. Fa'inna Allah ghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisahnya yaitu seperti dulu Hamzah tuh nama saya tuh waktu masih bayi. Hamzah itu kan pamannya Nabi perang. Itu ada Hindun, masih kafir ya. Hindun menyewa seorang yang ahli ini nih, tombak. Dia pasti kena tuh. Siapapun kalau kena tombak dia pasti mati kena. Dia nyewa tuh seorang budak, siapa namanya saya lupa. Lalu kena tuh Hamzah itu, lalu dadanya, hatinya dicongkel, dimakan oleh Hindun. Langsung parah banget kan, saking kesalnya dia, kafir. Ini yang tobat ini masuk Islam, taubat kepada Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Tapi Nabi agak ini gitu, karena yang dibunuh pamannya Nabi, ditolak sama dia. Tapi tetap kemanusiaan dia, kesal banget nih orang ya. Tetap Allah Maha Pengampun. Dia udah taubat, dia masuk Islam. Ini ada dunia itu. Jadi kalau dia taubat misalnya Donald Trump taubat masuk Islam, itu beda itu ceritanya. Dia damai gitu ya. Misalnya, iya itu beda. Tapi kalau sekarang kan boro-boro taubat rakyatnya turun 193. Wa qatiluhum hatta la takun fitnatun. Perangilah mereka sampai tidak lagi fitnah. Wa yakuna dinulillah, dan menjadi agama Allah. Fa in tahu, jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alal zalimin, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Artinya kalau mereka semuanya ini dijelaskan dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan merdeka kota Mekah, orang kafir pada berbondong-bondong masuk Islam. Inilah hari rahmat Allah, Yaumul Marhamah. Ya, jadi jangan jangan memerangi orang yang sudah bertobat, orang yang sudah masuk Islam. Jika mereka tidak mau berhenti, ya, jika mereka sudah berhenti, maksudnya ya tidak mau memerangi lagi, fala udwana illa zalimin, maka tidak boleh ada permusuhan kepada orang kafir yang sudah masuk Islam, tidak dia berhenti kecuali kepada orang-orang zalim, orang yang menolak, orang yang tetap kafir, yang menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayat 194 kita ya, lalu selesai. Asy-syahrul haram bisal harami wal hurumatil qisas. Bulan haram dengan bulan haram, wal hurumat, sesuatu yang dihormati, wal qisas, tetap berlaku hukum qisas. Qisas itu apa sih? Hukuman bagi orang yang membunuh dengan dibunuh lagi, walaupun terjadi di bulan haram. Bulan haram itu ya ini disebutkan tadi kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi dalam syariat Islam ada namanya qisas. Qisas ini hukuman yang berlaku, orang membunuh dihukum yang sama dengan dibunuh, kecuali keluarganya memaafkan. Ya, sampai sekarang kan Saudi menetapkan itu kan, masih sampai sekarang. Bagaimana cara hukumannya? Dipancung. Hukuman mati di setiap negara beda-beda. Ada yang dipancung, Indonesia ditembak, Malaysia digantung, ada yang dengan setrum, ada yang dengan pil supaya mati, ada yang disuntik mati. Tetapi ternyata diteliti oleh dokter, semua hukuman mati yang paling tidak menyakitkan pancung. Hukuman pancung. Contoh misalnya kita kurban ini, kurban yang satu kambing ditembak, yang satu disuntik mati, yang satu digantung, yang satu dipotong biasa. Itu kambing, itu tidak akan kesakitan, malah dia senang disembelih, dia senang banget ya.
Binatang yang disembelih kurban sangat senang sekali. Tapi kalau binatang ditembak, digebukin, ya itu nggak mau nih. Begitu juga manusia. Jadi tidak manusiawi hukuman tembak, hukuman apa? Hukuman gantung, hukuman setrum. Kenapa? Karena Allah tidak mensyariatkan. Itu ciptaan manusia. Semua hukuman ciptaan manusia pasti menyakitkan. Tapi ciptaan Allah pasti memberikan ketenangan, kebahagiaan. Pernah nggak lihat hukuman? Lihat aja di YouTube-nya ada. Langsung putus Pak. Di tanah lapang itu orang menyaksikan. Ya hari Jumat jadi hukuman pajung. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Masya Allah. Saya ingat ya. Tapi memang ya gimana ya? Itulah kisos namanya, hukum kisos. Karena dia melakukan kejahatan. Ya, ada yang memperkosa, ada yang narkoba, ada yang membunuh, sama kisos. Hah? Iya udah, itu mah udah kontrak. Ini biasa tentara yang berkuat mentalnya, matanya ditutup, ya, tajam banget itu pedangnya, Pak, langsung putus. Kalau ujungnya kuat itu, bus Pak. Pernah lihat nggak Pak? Ya, itu ada ya. Itu namanya kisos. Tapi hukuman kisos ya tetap berlaku walaupun terjadi di bulan haram. Pemerintah ada siapa orang yang menyerang alaikum atas kalian fa'talu maka seranglah alaikum misli ma'tadalaikum terhadap seperti apa yang mereka lakukan kepada kalian. Tetapi ayat ini adalah di ujung wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa alamu ketahuilah kalian annallahu ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita bertakwa, Allah selalu bersama kita, Pak. Kalau bersama Allah, bersama petunjuknya, bersama pertolongannya, bersama ilmunya. Contoh Pak nih, kadang-kadang saya nggak sadar, ada ide, langsung nulis. Itu tulisan mudah banget tuh, saya ternyata tulisan diterima langsung oleh publikan. Ada itu. Itulah ilmu dari Allah ngasih itu. Makanya kalau dapat ide langsung saya nulis. Mudah-mudahan doanya yang udah diterima udah banyak banget ya. Nah, tulisan-tulisan saya di Republika, di inilah.com. Kalau dulu kan koran, sekarang di media itu online namanya. Itu Allah yang ngasih itu. Kalau dari kasih, makanya mudah-mudahan ya modalnya aja belum punya nih. Makanya mudah-mudahan besok hari Kamis punya modal bisa nyetak-nyetakin buku yang udah ditulis itu. Ya 3 buku lah Pak, tapi belum dicetak, nggak punya duit, nggak punya modal. Ya, udah masuk. Udah habis ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi sampai ayat 194, insya Allah minggu depan 195 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan dimatikan ya. Insya Allah besok Kamis